Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang eksponen ya. Eksponen itu adalah bilangan bulat berpangkat. Jadi kalau kemarin kita bercerita tentang bilangan operasional dasar bilangan bulat, ya kan? Terus sekarang kita berbicara tentang eksponen atau bilangan berpangkat. Bilangan bulat yang berpangkat positif. Di sini ada berbagai macam sifat dan sebentar lagi saya jelaskan. Tapi sebelumnya kalian tulis dulu sifat-sifatnya juga kalian tulis terlebih dahulu. Baik, silakan langsung ditulis saja dulu. Habis ini saya jelaskan berikut dengan contoh soalnya. Sudah? Sudah ya? Perhatikan ke depan. Jadi pangkat itu, bilangan pangkat itu adalah misalnya didefinisikan sebagai A pangkat N. A pangkat N itu artinya adalah A ini adalah bilangan bulat, N itu adalah eksponen. Maksudnya kalau misalnya A pangkat N itu artinya adalah A dikalikan sebanyak N, ya, sebanyak N. Jadi kalau N-nya 3 berarti A kali A kali A, ya. Kalau ini N kan masih belum ketahuan berapa N-nya, berarti di sini A kali A kali A sampai A ke N. Paham ya? Paham? Contoh, misalnya kayak gini. 2 pangkat 3 itu artinya adalah 2 kali 2 kali 2. Berarti 2 kali 2 berapa? 4. 4 kali 2 8. Berarti hasilnya 8. Atau misalkan 5 pangkat 2 itu artinya adalah berapa? 5 kali 5. Berarti sama dengan 25. Bisa dimengerti? Berarti kalau pangkat itu adalah menandakan seberapa banyak dia dikalikan angka tersebut. Kalau 5 pangkat 2 berarti 5 kali 5. 5-nya ada 2 kali.
Paham ya? Kalau misalnya 10 pangkat 3, itu artinya adalah 10 kali 10 kali 10. Berarti sama dengan berapa? 10 kali 10 100. 100 kali 10 10. 100 kali 10 1000. Paham? Sampai sini bisa dimengerti ya? Baik. Lah, perpangkatan itu memiliki sifat. Ya, perpangkatan itu memiliki sifat. Sifat yang pertama, itu misalkan ada A pangkat N dikalikan dengan A pangkat N, itu sama saja dengan A pangkat M ditambah dengan N. Contohnya gimana, Pak? Berarti konstantanya itu harus sama. Misalnya 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 2 itu sama saja dengan 2 pangkat 3 ditambah 2. Ya? 2 pangkat 3 ditambah 2 berarti sama dengan 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 itu artinya kembalikan ke dasar. Berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Ya? Berarti sama dengan 2 kali 2 4 kali 2 8 kali 2 16 kali 2 32. Berarti hasil dari 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 2 itu sama dengan 32. Sampai di sini bisa dimengerti? Bisa. Oke. Bagaimana Pak jika pangkatnya itu negatif? Enggak apa-apa. Misalnya 5 pangkat 5 5 pangkat 4 dikalikan dengan 5 pangkat min 2. Misalnya kayak gini ya. 5 pangkat min 3 bolehlah. 5 pangkat min 3 itu sama dengan berapa? Kita kan ini sama-sama 5 ya. Berarti 5 pangkat 4 ditambah dalam kurung min 3. Kenapa harus dikurung? Karena tandanya negatif, ya kan? Nah, berarti di sini 5 sama dengan pangkat berapa? 4 ditambah min 3 itu sama saja dengan pangkat 1. Berarti 5 pangkat 1 berapa? 5. Berarti 5 pangkat 4 dikalikan dengan 5 pangkat min 3 hasilnya adalah 5. Sampai di sini ada yang tidak dimengerti? Paham. Bagaimana kalau misalkan angka ini tidak lagi berupa angka, berupa sebuah variabel, sifatnya sama. Misalkan ada A pangkat 2 kali A pangkat 3 itu sama saja dengan A pangkat 2 ditambah 3. Berarti sama dengan berapa? A pangkat 5. Masih perlu dijabarkan? Tidak usah. Kenapa? Karena dijabarkan pun tidak akan mendapatkan hasil. Cukup sampai di sini saja, ya kan? Kecuali A-nya diketahui. Terus apalagi ya, misalkan pangkatnya bukan angka bulat tapi dia pecahan, nggak apa-apa. Misalnya A pangkat 2/3 dikali dengan A pangkat setengah, itu berapa? Perhatikan, A pangkat 2/3 kali A pangkat setengah itu sama saja dengan A pangkat 2/3 ditambah 1/2. Lah, ingat konsep penjumlahan yang saya jelaskan sebelumnya, penjumlahan pecahan, bahwa pecahan itu bisa dijumlahkan asalkan penyebutnya sama. Berarti kita samakan dulu penyebutnya ini, ya kan? Dengan cara A pangkat 2/3 ini dikalikan dengan 2 ditambah dengan setengah dikalikan dengan 3. Kenapa begitu? Tujuannya apa? Untuk menyamakan penyebut. Berarti yang di sini itu dikalikan dengan penyebut 2, penyebut lawannya. Yang setengah dikalikan dengan penyebut lawannya, yaitu 3. Sehingga hasilnya adalah 2 kali 2 4, 2 kali 3 6. Berarti sekarang bentuknya menjadi 4/6. Ya, ditambah 3 kali 1 3,
per 3 kali 2. 6. Lah, sekarang penyebutnya sudah sama. Iya kan? Penyebutnya sudah sama, berarti ini sudah bisa dijumlahkan. Berarti A pangkat 4 ditambah 3 dibagi 6. Berarti A pangkat 7 per 6. Selesai. Berarti A pangkat 2 per 3 kali A pangkat setengah itu sama saja dengan A pangkat 7 per 6. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada kita lanjutkan. Ini sifat yang pertama. Sifat yang kedua. Sifat yang kedua di situ menjelaskan bahwasanya A pangkat M dibagi A pangkat N itu sama saja dengan A pangkat M dikurangi N. Ya. Lagi-lagi di sini konstantanya itu sama, tapi pangkatnya yang berbeda. Contohnya gimana, Pak? Oke, contohnya itu adalah misalnya 3 pangkat 6 dibagi dengan 3 pangkat 2. 3 pangkat 3, misalnya kayak gini. Itu sama saja dengan 3 pangkat 6 dikurangi 3. Berarti sama dengan 3 pangkat 3. 6 dikurangi 3, 3 ya. 3 pangkat 3 berapa? Berarti 3 kali 3 kali 3. Berarti sama dengan 3 kali 3. 9. 9 kali 3. 27. Kayak gitu ya. Kalau dijabarkan, Mbak, bagaimana kalau misalnya berupa variabel, bukan berupa angka? Oke, misalnya P pangkat 5 dibagi dengan P pangkat 3. Misalnya kayak gitu. Ya berarti itu sama saja dengan P pangkat 5 dikurangi 3. Berarti P pangkat 2. Bisa dijabarkan? Bisa, tapi untuk apa? Ya kan? Karena P tidak diketahui berapa nilainya. Paham ya? Paham. Sampai sini selesai. Pak, bagaimana jika pangkatnya itu berupa negatif misalnya? Boleh, tidak apa-apa. Misalnya P pangkat 5 dibagi dengan P pangkat min 2. Kayak gini ya. P pangkat 5 dibagi dengan P pangkat min 2. Tidak apa-apa. Berarti P pangkat 5 dikurangi dengan min 2. Berarti min kali min menjadi plus 2. Berarti P sama dengan 7. Kayak gitu. P pangkat 7. Ngerti ya? Paham? Paham. Terus bagaimana jika pangkatnya itu berupa pecahan? Boleh, nggak apa-apa. Misalnya 2 pangkat 4 per 5 dikurangi dengan 2 pangkat 2 per 4, 2 per 3 misalnya kayak gini ya. 2 pangkat 4 per 5 dikurangi dengan 2 pangkat 2 per 3. Berarti itu sama saja dengan 2 pangkat 4 per 5 dikurangi 2 per 3. Lah, karena penyebutnya tidak sama, lagi-lagi maka penyebutnya harus disamakan terlebih dahulu. Berarti yang ini dikalikan dengan penyebut lawannya dikalikan 3, yang di sini dikalikan dengan penyebut lawannya yaitu 5. Berarti 3 kali 4 12. 3 kali 5 15. Dikurangi dengan 5 kali 2 10. Dibagi dengan 5 kali 3 15. Lah, sekarang penyebutnya sudah sama. Karena penyebutnya sudah sama, berarti langsung bisa dijumlahkan. 2 pangkat 12 dikurangi 10 dibagi 15. 12 dikurangi 10 berapa? 2. Berarti 2 pangkat 2 per 15. Selesai. Paham ya? Paham. Kalau sudah, berarti kita beranjak ke sifat yang ke berapa? Yang ketiga. Oke. Sifat yang ketiga itu ada sifat begini. A pangkat M pangkat N itu sama saja dengan A pangkat M kali N. Perkalian. Betul.
Jadi misalnya contoh, ada 2 pangkat 3 pangkat 2. Itu artinya adalah 2 pangkat 3 kali 2. Dengan kata lain sama dengan 2 pangkat 6. Artinya 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Sebanyak 6 kali. Kita kalikan. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16. 6 kali 2 32. 32 kali 2 64. Berarti 2 pangkat 3 pangkat 2 berarti sama dengan 64. Bagaimana jika misalnya kayak gini, 3 pangkat 3 kali 2 pangkat sepertiga pangkat sepertiga kayak gini lah ya. Ada pangkat 2 kayak gini. Misalnya penulisannya kayak gini. Berarti ini pangkat dipangkatkan lagi. Misalnya kayak gitu ya. Berarti sama saja dengan 3 pangkat 3 kali 2 kali sepertiga. Gitu aja. Berarti sama dengan 3 pangkat 6 kali sepertiga. Berarti sama dengan 3 pangkat 6 kali 1 dibagi 3 berapa? 2. 3 pangkat 2 itu sama dengan 3 kali 3. Berarti sama dengan 9. Berarti 3 pangkat 3 pangkat 2 pangkat sepertiga itu sama saja dengan 9. Paham ya? Ngerti? Iya. Terus berikutnya, jika ada sifat berikutnya itu adalah A kali B pangkat M. Pangkat M, misalnya kayak gini. Itu sama saja dengan A pangkat M kali B pangkat M. Nilainya sama saja. Gimana? Misalnya contoh 2 kali 3 pangkat 2. Itu sama saja dengan 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. 2 pangkat 2 berapa? 4. 3 pangkat 2 itu 9. 9 kali 4 berapa? 9 kali 4 berapa? Berapa? Hah? 30? Ya, 36 ya. Jadi hasilnya adalah 30. Nah, kayak gitu ya. Terus berikutnya, kalau misalnya begini gimana? Misalnya 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 pangkat tunggu 3 per 2 1/2 berarti 1 per 2 berarti 3. Pangkat 3 per 2 kali pangkat setengah kayak gini ya. 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 3 per 2 pangkat setengah kayak gini. Ini gimana caranya? Berarti pangkatnya kok di sini langsung 2, Pak? Iya, karena di sini 1. Itu artinya 1 kali 2 berarti 2. Di sini 1 berarti 1 kali 2 berarti 2. Karena di sini tidak 1 maka harus dikalikan, ya. Berarti di sini sama dengan 2 pangkat 2 kali setengah. Kayak gitu ya. Tetap mengacu pada sifat sebelumnya, ya kan? Dikalikan lagi dengan 3 pangkat 3 per 2 kali 1 per 2. Misalnya kayak gini. Oke, berarti ini sama dengan bukan 3, ini saya ganti aja 3, ini saya ganti dengan berapa ya? Yang bisa dibagi itu saya ganti dengan 4 lah ya, boleh lah ya, 4. Misalnya kayak gini. Ya, 4 per 2, ya kayak gitu ya. Biar lebih mudah. Nah, ini maksudnya adalah 2 kali setengah, itu artinya 2 kali 1 dibagi 2, berapa? 2 pangkat 1, ya kan? Terus dikalikan dengan 3 pangkat 4 kali setengah. Berarti kalau perkalian ini lurus.
Ya, 4/2 kali 1/2 itu berarti lurus. Berarti sama dengan 3, 4 kali 1, 2 kali 2, 4. Iya kan? Berarti sama dengan 2 pangkat 1 kali 3 pangkat 1 juga. 4 dibagi 4 kan 1. Ya kan? Pangkat 1 ya, tetap 2 pangkat 1 itu sama dengan 2. 3 pangkat 1 sama dengan 3. 2 kali 3 berapa? 6. Berarti hasil daripada ini adalah 6. Kayak gitu ya. Saya kira ini dulu. Silakan kalian tulis dulu contoh-contohnya dan sifat yang ke-5 dan yang ke-6 dan ke-7. Kita ketemu di berikutnya ya, pertemuan berikutnya. Silakan ditulis dulu. Terima kasih.